juga rindu untuk beribadah, memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak dan abang yang ada di sini. Sebelumnya kakak mau sapa dulu nih. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria. Wah, sepertinya masih ada yang busuk. Nah, coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria. Oke adik-adik, nah, kita mulai peribadahan kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Kembali kami bersyukur kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di mana atas kasih dan penyertaan pada saat ini kami boleh berkumpul ya Tuhan melalui aplikasi ini Tuhan. Biarlah peribadahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau memberkati peribadahan ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Yang ada di rumah ikut juga bernyanyi ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan lewat video sekolah minggu yang disediakan oleh gereja-Mu. Kiranya firman yang akan kami perdengarkan Tuhan, boleh kami terima, boleh kami mengerti, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk adik-adik sekolah minggu
Diambil dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi ya, Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita baca Alkitab kita secara masing-masing. Ya, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan secara tersambil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Iya, adik-adik, biasanya kita mengenal sebuah pohon itu adalah dari buahnya. Ya, betul sekali, dari buahnya. Terkadang kita akan sulit mengetahui itu pohon apa kalau buahnya tidak ada. Ya kan adik-adik? Ya, demikian dengan pohon durian misalnya. Biasanya kita tahu buah durian, tetapi kita tidak tahu seperti apa pohonnya, ya, atau pohon rambutan, pohon mangga, dan lain-lain. Adik-adik sekolah minggu, biasanya ketika seseorang menanam pohon buah ya, pasti yang diharapkan adalah buahnya, ya kan adik-adik? Kalau misalnya orang tua kita menanam pohon pisang, maka yang diharapkan adalah buah pisang yang nantinya bisa dipanen, bisa dimakan, bisa dinikmati hasilnya, ya kan adik-adik? Kalau banyak nanti bisa dijual. Iya. Jadi ketika seseorang menanam pohon buah, yang diharapkan adalah hasilnya. Nah, kalau pohon di sekitar rumah kita atau pohon yang ditanam oleh orang tua kita tidak menghasilkan buah, kita katakanlah buahnya busuk atau tidak berbuah, atau buahnya misalnya buah mangga, mangganya asam, berulat dan lain-lain. Pasti orang tua kita akan kecewa. Orang tua kita akan memutuskan supaya itu ditebang saja. Ya kan adik-adik? Ada pohon mangga di sekitar rumahnya yang sudah ditebang karena tidak berbuah? Iya. Jadi kalau pohon buah ditanam, buahnya tidak baik atau tidak berbuah, itu pasti ujung-ujungnya akan ditebang, lalu kayunya akan dibakar. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi suatu ketika Yesus lewat dan melihat sebuah pohon ara. Sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus marah karena pohon ara ini sudah lama tidak berbuah. Ia kemudian menghukum pohon ara ini sehingga pohon ara ini tidak lagi berbuah untuk selama-lamanya, dia menjadi layu dan kering. Itu karena Yesus kecewa dengan pohon itu. Pohon itu tidak berbuah, padahal Yesus dan murid-muridnya ingin sekali menikmati buah pohon itu. Nah, demikianlah adik-adik, pohon itu adalah gambaran daripada anak-anak Tuhan yang tidak berbuah di dalam kehidupannya sehari-hari, ya, tidak menghasilkan buah, ya. Loh, Inang, kenapa anak-anak Tuhan harus berbuah? Kan kita bukan tumbuhan, kita bukan pohon. Kita kan manusia, ya iyalah tidak punya buah. Iya betul sekali, kita bukan tumbuhan dan kita juga bukan pohon, tapi kita manusia. Tapi buah yang dimaksud bukan seperti buah apel, buah mangga, buah semangka, dan lain-lain ya adik-adik. Buah yang dimaksud adalah
perbuatan kita, ya, tindakan kita, perilaku kita, itu buah yang dimaksud. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, anak-anak pengikut Tuhan Yesus, anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk memiliki buah. Apa itu buahnya? Buahnya adalah perbuatan kita tadi, tindakan kita tadi. Ya adik-adik pasti masih ingat yang dikatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah buah daripada anak-anak Tuhan. Buah-buah roh. Apa aja itu? Ya, coba kita nyanyikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ada 9 buah daripada anak-anak Tuhan yang harus terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi seorang anak Tuhan harus berbuah lewat perbuatannya. Dia harus mampu berbuat baik, dia harus menjadi pembawa sukacita, pembawa damai, penolong, pengasih kepada sesamanya, hormat kepada orang tuanya. Itu adalah buah dari anak-anak Tuhan. Ya adik-adik, jadi kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga berbuahkan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang kita percayai. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan pasti memiliki buah-buah yang baik, buah-buah yang membuat orang lain nyaman, senang dengan anak-anak Tuhan. Selanjutnya adik-adik, dalam cerita firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika murid-murid melihat bahwa Yesus menghukum pohon ara itu karena tidak berbuah sehingga berubah menjadi kering, layu, pohonnya mati, sehingga murid-murid itu terkejut melihat itu seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu karena mereka terkejut, Yesus mengatakan kepada mereka, sesungguhnya ketika kamu percaya, ketika kamu tidak bimbang, kamu akan dapat melakukan seperti yang kulakukan kepada pohon ara ini. Apa yang mau dikatakan kepada anak-anak sekolah minggu adik-adik? Yang mau dikatakan adalah bahwa orang yang beriman, orang yang percaya akan memiliki kekuatan, kuasa untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya adik-adik, sama dengan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita doakan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah besarnya kekuatan daripada iman itu. Ya adik-adik, apakah adik-adik memiliki iman? Ya, tentu saja memiliki iman. Kita banyak melihat atau menonton film Tuhan Yesus, ya kan? Yang buta disembuhkan, yang lumpuh juga disembuhkan, ya kan adik-adik? Yang memiliki penyakit kusta disembuhkan, dan banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Mereka sembuh karena mereka memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah anak-anak sekolah minggu diajak, diberitahukan agar kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Beriman, percaya dengan kokoh kepada Yesus, maka segala sesuatu yang kita inginkan di dalam Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Misalnya kita beriman bahwa kita bisa menjadi seorang yang sukses nantinya, ketika kita sudah besar nanti, ketika kita sudah sekolah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beriman, itu pasti akan terjadi. Misalnya kita berharap orang tua kita sembuh dari penyakitnya. Kalau ada orang tuanya yang sakit, ya kita bermohon kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan supaya orang tua kita sembuh.
maka itu pasti akan terjadi. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, cerita firman Tuhan pada saat ini mengajak anak-anak Tuhan Yesus agar semakin memiliki iman. Tidak bimbang, ya, tetapi semakin percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami perdengarkan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus berbuah di dalam kehidupan kami. Kami tidak cukup hanya percaya, tetapi juga menghasilkan buah lewat perbuatan, tindakan, dan perilaku kami. Kiranya Tuhan memampukan kami anak-anak-Mu untuk berbuah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk tetap beriman, karena kami tahu sungguh besar kuasa iman di dalam hidup kami. Ketika kami mau percaya, maka apapun dapat boleh terjadi di dalam hidup kami, karena Tuhan memberkati kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu selalu dengan penuh kesehatan, kepintaran, dan sukacita senantiasa ada dalam hari-hari mereka. Berkati orang tuanya agar selalu sehat, kuat di dalam pekerjaannya, dan Tuhan menambahkan rejeki dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Ayo kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena kasih setia yang selalu Kau sertakan kepada kami. Hingga pada hari ini kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Engkau Tuhan yang selalu berkati hati pikiran kami, agar firman yang telah disampaikan dapat berbuah dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, berakhir sudahlah peribadahan kita pada hari Minggu ini. Tapi kita semua tetap dalam sukacita. Kita semua akan menjadi anak-anak yang berbuah.
dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.